Bismillah. Untuk anak-anak saja semuanya yang masuk mengikuti Zoom harap membuka kameranya. Ya, kalau kameranya belum dibuka, kita nggak mulai ya nak. Buka kameranya semua. Itu yang apa? Matikan dulu speakernya. Kita tunggu dulu kawan-kawannya. Buka kameranya semua. Falisha Inay, Azura, Tita, Naziha, Deandra, Fadia, Sabrina, Nurul, Deandra. Adik Nono, adik jangan sayang. Falisha, Ola, Naziha, Fadia. Buka dulu kameranya ya nak. Tita Almaizra, Ola, Azura, Deandra, Sabrina. Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saja semuanya, penting untuk kalian ketahui, ketika kalian mengikuti pembelajaran via Zoom, diharapkan untuk semuanya membuka kameranya dihidupkan supaya videonya itu dihidupkan supaya saja bisa lihat aktivitas kalian. Jadi walaupun kita berjauhan tapi saja bisa mengawasi kalian gitu. Jangan ditutup kameranya, nanti yang ada sendiri jalan zoomnya, orangnya entah kemana, entah ke dapur nyuci piring ya kan. Padahal kameranya dimatikan, orang zoomnya nyala tapi orangnya nggak ada. Jadi semua pelajaran, bukan hanya pelajaran IPA, saya harapkan semua pelajaran diharapkan untuk membuka kamera pada saat pembelajaran berlangsung. Dan biasakan untuk tertib tepat waktu. Kayaknya udah kak. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru bab 10 yaitu tentang getaran gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Ustaz bilang minggu lalu, minggu ini kita masuk ke mata pelajaran bidang fisika. Ya, biologi sudah kita lewati, kita masuk tentang fisika. Jadi harap semuanya memperhatikan dengan tertib dan teratur. Nah, selanjutnya gelombang, getaran ini biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang terkadang kita sadari maupun tidak sadari. Jadi banyak aplikasi gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum itu kayak proses USG aja, USG atau kan USG kan? Itu adalah proses untuk mengecek atau mengetahui mendeteksi keadaan janin di dalam kandungan seorang ibu yang sedang hamil. Ini masuk aplikasi tentang getaran dan gelombang. Jadi USG ini adalah salah satu alat medis yang digunakan untuk mendeteksi keadaan janin dalam kandungan. Nah, dia memanfaatkan gelombang namanya gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke rahim ibu yang sedang hamil. Nah, bagaimana sistem kerja USG nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah,
Kalian pernah dengar bunyi? Bukan pernah dengar, selalu kalian dengar bunyi. Seperti yang sekarang ini kalian lakukan. Kalian melihat video, mengikuti Zoom, kalian mendengar suara ustazah, ya kan? Nah, ini ada gelombang. Bunyi yang dihasilkan itu ketika kita dengarkan, itu adalah sebuah gelombang. Gelombang yang merambat, yang akhirnya masuk ke telinga kita. Astagfirullahaladzim. Apa itu bunyi? Dari mana datangnya bunyi? Dan bagaimana kita menangkap bunyi? Nah, di sini kita akan membahas lebih detail. Jadi di dalam telinga kita terdapat berbagai struktur yang memiliki fungsi tertentu yang bisa mendeteksi adanya getaran yang bisa akhirnya kita dengar. Nah, ini semua adalah ciptaan Allah. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan organ yang seperti yang kita dapatkan kali ini, yang kita nikmati saat ini. Hanya Allah yang bisa. Maka kita sebagai manusia patut bersyukur karena kita telah diberikan kenikmatan berupa bisa mendengar. Ada orang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Fungsi dari organ telinga tidak berfungsi. Jadi kita yang masih mempunyai organ yang lengkap dan berfungsi dengan baik, wajib kita bersyukur. Nah, tahukah kamu bahwa getaran dan gelombang juga banyak dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi, misalnya untuk melihat kondisi bayi melalui yang namanya USG seperti yang Ustaz jelaskan tadi, kemudian untuk membuat peta dasar laut dan masih banyak lainnya. Kalau kita logikanya, orang buat peta dasar laut itu bagaimana sih? Bagaimana tahu kalau laut itu dalamnya sekian meter gitu kan? Nah, ada alat yang digunakan dalam pengembangan teknologi ini yang memanfaatkan getaran dan gelombang. Nah, ayo kita pelajari ya lebih lanjut ya. Apa itu getaran? Nah, semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Ya, semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Benda yang bergetar dapat terlihat secara kasat mata karena simpangan yang diberikan besar. Ada pula yang tidak dapat kita lihat karena simpangannya kecil. Benda dapat dikatakan bergetar jika benda itu bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Ya, benda dikatakan bergetar ketika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Apakah orang yang berjalan bolak-balik dapat disebut dengan bergetar? Ya enggak, orang yang jalan bolak-balik bukan bergetar namanya. Tetapi orang yang jalan bolak-balik itu dia belum tentu melalui sebuah titik yang namanya titik keseimbangan. Tetapi ketika dia bolak-balik tapi melalui titik keseimbangan, itulah yang disebut dengan getaran. Sebagai contoh, perhatikan bandul ini. Ini adalah sebuah bandul. Bandul itu adalah sebuah alat atau bola gitulah ya, bisa kita bilang, yang diikatkan. Ini ada talinya. Ini adalah sebuah bola yang diikatkan, ya kan, ini namanya bandul. Ketika bandul ini kita tarik ke titik A ini, kemudian kita lepaskan, apa yang terjadi? Terjadi gerakan bolak-balik kan? Dari mana? Dari A ke O, dari O ke B, B ke O lagi, balik lagi ke A. Ya enggak? Ya enggak? Nah, di sini yang dikatakan titik keseimbangan adalah titik di mana pada saat benda tersebut tidak bergerak sama sekali, yaitu di tengah pada titik O. Titik O ini disebut dengan titik keseimbangan. Nah, ketika kita berikan gangguan berupa misalnya kita ambil yang O ini, kita tarik ke titik A, kita lepaskan bandul tersebut, maka terjadi gerakan bolak-balik. Dari mana tadi? Dari A ke O, O ke B, B ke O, O ke A. Nah, inilah yang disebut dengan getaran. Inilah yang disebut dengan getaran. Jadi secara umum getaran adalah gerakan bolak-balik. Astagfirullahaladzim, main sama Mbak situ. Nah. Main sama Mbak. Bentar ya, Afwan ya. Main sama Mbak. Gerakan bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangan secara teratur. Gerakan bolak-balik secara teratur suatu benda melalui titik keseimbangan. Udah ada dicatat?
Getaran adalah gerakan bolak-balik secara teratur. Gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Melalui titik keseimbangan. Contoh lain misalnya kayak gini. Kamu punya penggaris. Dah, ini bayangin aja ya. Ustazah juga nggak bisa nunjukkan ke kalian. Kamu punya penggaris. Kemudian penggaris tersebut kamu letakkan di atas meja, ya kan? Letakkannya di dekat pinggir meja. Dekat pinggir meja, agak lebih lah dia lewat dari meja. Kemudian tengah-tengahnya itu pas kamu letak di pinggir meja. Kemudian kamu gerakkan, kamu ganggu. Apa yang terjadi? Terjadi gerakan bolak-balik kan? Gerakan bolak-balik dari penggaris tersebut tetapi melalui titik keseimbangan. Ini yang disebut dengan getaran. Nah, salah satu ciri dari getaran adalah adanya yang namanya amplitudo dan atau simpangan terbesar. Ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar. Nah, pada gambar di sini, yang manakah yang disebut dengan amplitudo? Amplitudo itu adalah jarak terjauh dari titik keseimbangan. Kalau misalnya tadi titik keseimbangannya kan O kan? Ya kan? Amplitudonya mana? Dari A ke O. Karena jarak terjauh itu dari titik keseimbangan itu adalah A ke O atau O ke B, sama. Biasanya jarak A ke O itu sama dengan jarak O ke B. Nah, ini disebut dengan amplitudo. Simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Itu disebut dengan amplitudo. Ya. Nah, yang mana tadi disebut dengan amplitudo? Jarak dari A ke titik A ke O atau O ke B atau B ke O. Jadi sama. Kalau misalnya lah di sini jarak dari A ke B adalah 4 cm. Berapa simpangan terjauhnya? Ada yang tahu? Putus-putus ya. Dengar nggak suara Ustazah? Dengar? Coba kalau dengar ngangguk. Oke. Nah, tadi kan simpangan terjauh tadi dari titik A ke O. Ustazah bilang ya, A ke O itu sama dengan O ke B. Jadi kalau misalnya A ke O itu 2 cm atau 3 cm lah, A ke O itu 3 cm, maka jarak O ke B berapa? 3 cm juga, ya kan? A ke O 3 cm, O ke B juga 3 cm. Ya kan? Sama dia. Jadi kalau misalnya diketahui jarak dari A ke B itu adalah 4 cm. Nah, berapa simpangan terjauhnya atau amplitudonya? 2 cm. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi yang disebut dengan getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan. Jadi kalau misalnya, Hana kasih adiknya Hana. Jarak dari A ke O ke B, B ke O ke A lagi balik disebut dengan satu kali getaran. Jadi ketika dia balik lagi ke titik dia semula disebut dengan satu kali getaran. Sekali lagi ya, jarak dari A, misalnya ada getaran misalnya dari A ke O ke B, B ke O ke A lagi, ya kan, kembali ke A, maka disebut dengan satu kali getaran. Tapi kalau misalnya jaraknya dari A ke O ke B, ini disebut dengan setengah getaran. Paham nggak? Paham ya? Nah, jadi A ke O ke B setengah getaran. Ketika dia kembali lagi ke A, maka disebut dengan satu kali getaran. Nah, sekarang Ustazah tanya nih, perhatikan. Kamu catat aja di kertas kamu. Kamu catat di kertas kamu, ya. Berapa getaran yang Ustazah sebutkan ini? A ke O ke B, B ke O,
O ke A ke O ke B. Berapa getaran? Berapa? 1,5 getaran. Paham? Nah, kalau misalnya jarak dari A ke O ke B ke O, dia nggak kembali ke A. Berapa getaran ini? 1/4. Enggak lah. 3/4. 3/4. Kenapa 3/4? Nah, tengok ya. A ke O sekali. O ke B sekali. B ke O 3 kali, ya kan? Kalau dia kembali ke A kan dia 4 kali kan? 4/4 kan sama dengan 1 kan? Nah, ini dia nggak kembali ke A, berarti sekali, 2 kali, 3 kali, berarti 3/4. Paham sampai di sini? Yang nggak paham bilang, sebelum Ustazah lanjutkan, yang nggak paham bilang. Ada yang tidak paham, Nak? Paham semuanya? Paham saja. Oke, alhamdulillah kalau paham. Sabrina paham? Azura paham Azura? Paham saja. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kalau misalnya, nih Ustazah tes lagi ya. Tulis di bukunya. A ke O ke B ke O ke A ke O. Berapa kali getaran? 1. Iya, 1/4. Ya kan? 1/4. Karena dia 1 dari 4, ya kan? Udah sekali dia getarannya, baru 1/4. Ya, paham ya? Oke, lanjut kita kalau sudah paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke, sebenarnya ini harus kamu catat ya. Nah, di dalam getaran juga kita akan mempelajari tentang frekuensi dan periode. Frekuensi dan periode. Sebentar ya. Frekuensi dan periode. Bentar ya. Nih, nampak di layar kalian? Ini ada rumus frekuensi dan periode. Nampak ya? Oke, lanjut ya. Nah, ciri suatu getaran itu ada namanya frekuensi dan periode. Jadi, apa itu periode? Periode adalah waktu atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran. Disebut dengan apa tadi? Periode. Ya, disimbolkan dengan huruf T besar. Simbol dari periode adalah T besar. Udah? Rumus dari periode adalah ini. T besar sama dengan T kecil per N kecil. T besar sama dengan T kecil per N kecil. Ini adalah rumus dari periode. Oh ya, bentar ya.
Kalau nggak nengok ini nggak nampak dia. Mana tadi dia? Ya, rumus dari periode adalah T besar sama dengan T kecil per N kecil. Nah, dengan ketentuan T besar itu adalah periode, satuannya adalah sekon, T kecil itu adalah waktu. T kecil adalah waktu, satuannya juga sekon, sedangkan N adalah jumlah getaran. N adalah jumlah getaran atau banyaknya getaran. Seperti tadi kan, ada berapa kali getaran dari yang usahanya sebutkan tadi gitu kan. Nah, itu dia jumlah dari getaran. Paham sampai di sini? Nah, itu tadi periode. Sedangkan frekuensi adalah N tadi apa aja? N adalah banyaknya getaran atau jumlah getaran. N adalah jumlah getaran. Kali, dia nggak pakai satuan, dia kali gitu. Jadi kalau misalnya ada berapa kali getaran? Sekali, 2 kali. Nah, ini adalah banyaknya getaran. Paham? Dia nggak ada satuan khusus. Ya. Nah, kemudian frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 sekon. Banyaknya getaran dalam 1 sekon. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 sekon. Simbolnya F kecil. Udah? Rumus dari frekuensi adalah ini. F kecil sama dengan N kecil per T kecil. Jadi kebalikan dari periode. Kalau periode tadi kan T-nya di atas kan, T kecil per N kecil kan. Nah, kalau frekuensi dia kebalikan dari periode. F kecil sama dengan N per T. N per T. Nah, dengan ketentuan F adalah frekuensi. Ini bukan feminim ya, jangan ditulis feminim ya. Frekuensi F itu ya. F adalah frekuensi, satuannya adalah tulisannya Hz tapi bacanya Hertz. Hertz, bacanya Hertz kayak gini, Hertz, mana Hertz? Ah, ini nih. Nih. Hertz. Ya, tulisannya Hz, H besar Z kecil, bacanya Hertz. Ya. N adalah jumlah getaran dan T adalah waktu. Udah paham? Jadi kalau dilihat dari rumusnya ini tadi, dia berbanding terbalik kan? Berbanding terbalik kan? Antara frekuensi dan periode. Jadi dia kebalikannya. Rumus dari F periode adalah dia tadi T per N, ya kan? Kalau dia frekuensi N per T. Jadi karena dia berbanding terbalik, kalau misalnya dia diketahui diketahui frekuensinya, maka kita kalau mau cari periodenya tinggal pakai ini aja rumusnya. T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 per F. Kalau misalnya dia udah diketahui frekuensinya. Nggak ada diketahui jumlah gelombang, nggak ada diketahui waktu tempuh dari getaran tersebut, tapi diketahui frekuensinya, maka pakai rumus T sama dengan 1 per F. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita mau cari frekuensi, tapi sudah diketahui periodenya, maka rumusnya tinggal F sama dengan 1 per T. Gitu aja yang harus diingat. Nah, maunya udah bentar ya, usah cari contoh soal dulu ya. Kamu bisa cari di Google juga bisa ya. Ini usah dicari dulu contoh soalnya.
Nampak ya nak? Nih, sebuah benda bergerak dalam selang waktu 60 sekon. Sebuah benda bergerak dalam selang waktu 60 sekon dan membuat 6.000 getaran. Berapakah frekuensi dan periodenya? Ini yang ditanyakan. Sebuah benda bergerak dalam selang waktu 60 sekon dan membuat 6.000 getaran. Dari soal itu apa yang diketahui? 60 sekon itu apa nak? Waktu. T kan? T-nya, T kecil ya. T kecilnya sama dengan 60 sekon. Kemudian yang 6.000 getaran itu apa? Iya, N atau banyaknya getaran atau jumlah getaran adalah 6.000 getaran. Yang ditanya itu frekuensi dan periodenya. Apa tadi rumus frekuensi? F sama dengan N per T. Masukkan N-nya 6.000. 6.000. Langsung tulis di buku apa kalian ya, buku tulis ya. Buat diketahui T kecil 60 sekon, N-nya 6.000. Ditanya F kecil dan T besar, ya kan? Yaudah langsung dijawab. F kecil, wow Fatima ngangaknya besar kali, tutuplah mulutnya nak kalau nguap nakku. Udah, F kecil sama dengan rumusnya tadi apa? N per T kecil, ya kan? Masukkan N-nya, N-nya berapa? 6.000 buat 6.000 per 60. T-nya 60 kan? 6.000 per 60 berapa hasilnya? 100 Hz. Nah, gini dia kan ini kan. F sama dengan 100. Satuannya apa tadi frekuensi? Hertz. Langsung jawab. Betul jawabannya 100 Hz. Nah, kemudian yang ditanya periode. Pakai rumus yang mana? Suka hati. Kalau mau pakai rumus yang T besar sama dengan T kecil per N boleh. Ya kan? Mau pakai rumus yang T besar sama dengan 1 per F boleh, karena F-nya udah diketahui di sini kan? Terserah. Kalau misalnya kita pakai yang T besar sama dengan T kecil per N, kita buatlah T besar sama dengan T kecil per N. T kecilnya berapa? 60 per 6.000 gitu ya kan? 60 per 6.000 berapa hasilnya? 0,001 ya kan? Sama kan dengan yang ini kan? Ini juga kalau 1 dibagikan ini hasilnya sekian. Paham? Nah, mudah kan? Mudah, oke. Hah? 1 per satuannya sekon ya? Eh, 60 dibagi 6.000 sama dengan 0,001. Iya ya. 0,01. 0,001. Nolnya ini kan ada 3 angka di belakang koma ya. 0,001. Ya kan? Nah, oke. Nah, bentar dulu ya. Mana tadi? Tadi ya. Nah, udah paham ya soal yang tadi ya? Udah. Kalau udah paham, coba ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau yang kan gini Za, T besar bisa pakai rumus yang T per N 1 per F. Kalau yang frekuensi bisa gitu juga nggak, Za? Bisa, kalau dia periodenya sudah diketahui. Kalau udah diketahui T besarnya, tapi kalau T besarnya belum diketahui nggak bisa kita pakai. Tapi kalau udah kita dapat T besarnya berapa, boleh langsung pakai 1 per T. Itu. Ya, paham? Nah,
Nah, kalau paham coba ini lihat. Yang ayo kita selesaikan. Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon, tentukan frekuensi ayunan dan periode ayunan. Coba kerjakan sekarang. Coret-coret aja langsung ya. Coret-coret langsung. Dapat langsung jawabannya, kasih tahu saja. Berapa frekuensinya, berapa periodenya. Diketahui banyak getarannya 60. N-nya berarti 60. Kemudian T-nya 15. Berapa frekuensinya? Frekuensinya 4 4 apa? Apa satuannya? 4 Hz. Periodenya? periodenya 0,4 berarti. 0, berarti kan kalau 1 per F, F-nya tadi 4. 1 bagi 4 berapa? Dibagi 4 ya 0. Kok 0,4 enggak lah. 1 dibagi 4 berapa? 0,25. Iya, 0,25 sekon. Tadi frekuensinya tadi satuannya yang 4 tadi apa? 4 Hz. Iya. Paham semuanya, Nak? Alhamdulillah kalau paham. Nah, kalau udah paham berarti materi kita sampai sini dulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan tentang gelombang, ya. Cepat kali waktu berlalu ya. Minggu depan kita masuk tentang gelombang. Nah, siap-siap besok bagi rapot. Besok bagi rapot, lihatlah hasil kalian itu yang Masya Allah kali itu ya. Jadi, karena udah selesai pertemuan kita hari ini, maka